Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab menjelang salat, termasuk di antaranya yaitu menjawab iqamah. Jadi iqamah itu tetap disunnahkan untuk dijawab sebagaimana kita menjawab azan. Kemudian disunnahkan ketika berbunyi iqamah, maka kita tidak langsung disuruh untuk berdiri, tetapi yang lebih utama adalah berdiri di ujung iqamah. Makanya 4 mazhab Hanafi mengatakan yang paling baik berdiri itu pada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sedangkan Maliki boleh di awal, boleh di akhir. Syafi'i paling bagus berdiri selesai iqamah. Hambali yang lebih utama berdiri pada kalimah qad qamatis shalah. Jadi hampir semuanya mengatakan paling bagus di ujung iqamah, dan itu semua mengacu kepada hadis Nabi. Kata Rasulullah, iza uqimatis shalah, kalau sudah bangun, sudah dikumandangkan iqamah, fala taqumu hatta tarawni, jangan kalian berdiri dulu sampai engkau melihatku. Artinya sampai aku muncul di mihrab barulah kalian berdiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ji hana perle baga-baga tak ada. Baik, kita lanjutkan. Ada satu sebelum salat yang perlu kita jaga, dan ini adab sebelum salat berikutnya, yaitu ada satu perkara sebelum salat yang perlu kita jaga, yaitu tentang memakai sutra. Memakai sutra. Apa itu sutra? Sutra itu adalah ma yaj'aluhu al-musalli amamahu liman al-murur baina yadayhi. Meletakkan sesuatu
di depan orang yang salat untuk mencegah agar orang tidak melewati orang yang salat tersebut. Jadi meletakkan sesuatu di tempat sujud, di depan tempat sujud. Jadi ini disebut sutrah. Apa hukumnya meletakkan sutrah? Dia adalah sunnah. Meletakkan sutrah itu hukumnya sunnah berdasarkan beberapa hadis Nabi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Iza shalla ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian salat, "falyusalli ila sutrah," maka salatlah dengan cara menghadap ke sutrah. "Wal yadni minha," maka dia jadikanlah sutrah itu sebagai penghalangnya. "Wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi," jangan biarkan orang lain melewati tempat salatnya. "Fa in jaa'a ahadun yamur falyuqatilhu fa innahu syaitan," kalau ada orang yang sengaja melewati di depan salatmu, maka perangilah dia. Perangi tersebut bukan bermakna membunuhnya, tetapi disuruh tolak. Dan bahasa memerangi itu menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang melewati di depan orang salat. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau dia sudah kita letakkan sutrah lalu kemudian dia sengaja melewati antara orang salat dengan sutrahnya, maka dia syaitan. Jadi meletakkan sutrah ini, apakah meletakkannya karena khawatir orang melewatinya? Ternyata para ulama berbeda pandangan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan sunnah meletakkan sutrah kalau dikhawatirkan ada orang yang melewatinya. Jadi maksudnya kalau yakin tidak ada orang yang melewati, ya contohnya salat di rumah, maka tak perlu meletakkan sutrah menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi sunnahnya kalau yakin ada orang yang nanti lewat, berarti salat di dalam masjid, salat di keramaian. Kalau dia khawatir ada orang yang akan lewat di depan tempat salatnya, maka letakkan sutrah. Kalau dia salat sendiri dan yakin tidak ada orang lain yang akan melewatinya, apakah salat di rumah atau di tengah padang pasir, cuma dia sendiri, maka tak perlu meletakkan sutrah. Begitu pandangan Hanafi dan Maliki. Namun mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan disunnahkan meletakkan sutrah di depan orang salat, baik ada kekhawatiran orang lewat atau tidak ada kekhawatiran. Jadi mau salat di masjid, mau salat di rumah, baik salat yang ada orang yang kemungkinan melewati atau salat dalam sepi yang yakin tak akan mungkin ada orang lewat, tetap hukumnya sunnah meletakkan sutrah. Jadi menyamakan salah satu sunnah menurut Syafi'i dan Hanbali, dimanapun kita salat tetap sunnah salat menghadap sutrah. Arti menghadap sutrah, meletakkan sutrah di depannya. Jadi kalau salat di rumah pun begitu. Nah, jadi apa hikmahnya disuruh letakkan sutrah ini? Hikmah yang pertama adalah memberi tanda agar orang jangan sampai melewati antara tempat kita berdiri dengan sutrah. Jadi kalau dia sudah letakkan sesuatu, maka orang menandainya, oh ini ada orang salat, maka dia tidak lewat lagi.
dia akan memutar. Kemudian hikmah yang kedua, dengan begitu maka kita bisa menjaga diri agar tetap khusyuk. Karena salah satu yang bisa menyebabkan terganggunya kekhusyuan adalah ketika ada orang lewat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sedang salat, tiba-tiba lewat orang. Kita yang tadinya mata melihat ke arah sujud, begitu dilewati oleh orang, kemudian kita mulai terganggu. Itu baru orang lewat pertama. Lewat orang kedua, ternyata yang lewat itu orang yang selama ini tidak pernah bayar hutang kita. Kibang kejadian, kalau itu nak naik bayar hutang, di lewatnya di depan kita salat, rasa-rasanya pingin kita batalkan salat, kita tumbuk je muka. Nah, itu sudah terganggu lagi khusyuk salat kita. Itu belum lagi kadang-kadang yang lewat binatang-binatang yang mengganggu kekhusyuan kita. Nah, kalau binatang okeylah, dia tidak berdosa, tapi tetap terganggu. Makanya salah satu manfaat meletakkan sutra untuk memberitahu orang jangan lewat, dan kita tetap salat dalam khusyuk. Itu di antara manfaat meletakkan sutra. Berikutnya, bagaimana bentuk sutra? Jumhur ulama atau keseluruhan ulama tetap sutra yang paling utama itu yaitu sutra yang sifatnya bisa didirikan, dibuat berdiri. Benda-benda yang bisa dibuat berdiri atau bangun ruang. Dan itu tingginya yang disebutkan dalam hadis Nabi yaitu zira', satu zira', tingginya satu zira' fasa'idan, tingginya satu zira' ke atas. Satu zira' itu 46 cm, atau boleh kita genapkan 50 cm zira'nya nyo. Jadi kalau ada benda-benda yang setinggi ini, itu yang paling bagus dijadikan sutra. Letakkan di depan. Dan itu berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza ja'alta baina yadayk misla muakhiratir rihal, fala yadurruka man marra baina yadayk." Kalau engkau salat, maka letakkanlah, atau engkau sudah meletakkan sesuatu di depanmu yang ukurannya muakhiratir rihal, itu seukuran ekor binatang tungganganmu, maka itu sudah membuat engkau mencukupi dari orang-orang yang melewatimu. Artinya dengan begitu orang sudah paham bahwa engkau sudah memasang sutra. Nah, jadi Nabi memberi isyarat sutra itu paling bagus muakhiratur rihal, setinggi ekor binatang tunggangan. Dulu tunggangan kuda, unta. Ekor unta berapa tingginya? Tidak ada yang pelihara unta. Ekor kuda tingginya ya segitu. Beno ekor kuda. Makanya Nabi memberi isyarat itu satu zira'. Begini kata para ulama, itu yang paling bagus dijadikan sutra. Tapi itu timbangannya, tidak mesti begitu. Lebih rendah boleh, lebih tinggi lebih baik. Jadi dia bisa berbentuk benda apapun. Apapun, Pak. Kita bisa letakkan kursi, kita bisa letakkan peluk uju dia, kan? Kalau di masjid-masjid sudah dibuat itu sutra model kayu begitu, Pak. Nah, itu model bangun ruang begitu bisa berdiri. Nah, itu apapun. Kalau kita salat boleh letakkan tas,
kita letakkan kotak, tapi kalau bisa jangan dompet, karena begitu kita sujud bangun tak ada lagi sutrah tu. Yang musibah kalau kita letakkan dompet. Jadi jangan membuat kita ni tak nyaman untuk salat. Bagaimana kalau benda-benda itu tak ada? Dibolehkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali ala ijza'i al-khat, dibolehkan membuat garis, dibolehkan membuat garis. Dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an. Kata Rasulullah, kalau engkau salat, jadikanlah sesuatu di depanmu, letakkanlah sesuatu di depanmu. Fa in lam yajid falyumsib asa. Kalau dia tidak mendapatkan benda-benda yang lain, maka tancapkanlah tongkatnya. Suruh tancap tongkat. Kalau Nabi dulu menancapkan tombak, busur panah, pedang. Dulu solat tu ditancapkan pedang di depan. Tapi tentu yang dimaksud solat di masa itu solat di atas pasir. Rata-rata itu kan di tanah pasir. Ke tanah pasir ni areanya berpasir, jadi mudah ditancapkan. Lalu Rasulullah mengatakan, fa in lam yakun ma'ahu asa, kalau tidak ditemukan juga tongkat atau sesuatu yang bisa ditancapkan, falyakhutta khattan, maka buatlah garis, buatlah garis di depan. Wala yadurruhu ma marra baina yadayhi, maka dengan membuat garis itu sudah mencukupi agar engkau tidak dilewati. Maka dari situlah kita dibolehkan hari ini membuat garis. Ketika kita salat di atas sajadah, maka garis sajadah itu menjadi sutra. Kita salat di atas sajadah, kita akan dilingkari sajadah itu dengan 4 petak itu. Maka garis sajadah itu sudah boleh dijadikan sutra. Kalau kita letakkan sesuatu di depan sajadah lebih bagus. Tapi kalaupun tak ada, dengan memakai sajadah, maka itu sudah menjadi garis sutra. Dulu di masa Nabi, masjid Nabi itu tak ada garis apapun. Jadi Nabi kalau mengatur saf itu benar-benar manual. Maka Nabi langsung turun tangan, atur saf, Nabi bereskan sampai berdiri rapi. Hari ini alhamdulillah kita bahkan permadani pun sudah memakai garis. Kemudian kalaupun masjid-masjid tidak ada permadani, pakai keramik, itu dibuat garis untuk mengatur saf dengan baik. Itu perkembangan yang baik. Di masa Nabi tak ada. Jadi baik ni apakah mandum bid'ah nyan bro. Jadi itu termasuk salah satu perbuatan bid'ah. Tak ada di masa Nabi itu. Tapi semua masjid hari ini memakai garis. Dan saya pernah membaca satu artikel di Indonesia yang pertama sekali mengusulkan agar masjid-masjid dibuatkan garis saf itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau yang mengusulkan pertama sekali di masjid-masjid untuk membuat garis. Dulu di bawah tahun 1900 itu masjid-masjid juga polong gitu. Jadi plong saja begitu. Tidak ada garis-garis saf, tak ada. Maka dibolehkan untuk menjadikan sutrah itu garis. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Jadi sutrah itu boleh benda, boleh dinding, bahkan boleh menjadikan sutrah tubuh atau punggung orang salat yang lain. Jadi kita misal salat sunnah Pak, ni habis salat fardu, kita salat sunnah. Itu ketika salat sunnah itu kita boleh menghadap ke dinding, kita cari tiang-tiang. Cuma kan tiang tak cukup. Kalau berebut-rebut semuanya di belakang tiang, apa ni nasib untuk mendapatkan sunnah sutrah itu? Maka para ulama pun mengatakan dibolehkan untuk menjadikan punggung orang yang salat menjadi sutrah. Makanya ketika salat sunnah
disuruh salat di belakang orang yang sedang salat, walaupun tidak berjamaah, jadikan dia sebagai sutra. Itu juga dibolehkan. Nah, kemudian ada yang makruh dijadikan sutra. Benda-benda yang makruh dijadikan sutra, apa dia? Yaitu istiqbal wajhal insan. Ittafaqal fuqaha ala annahu yukrahu ay yusalli mustaqbilan wajha insan. Makruh hukumnya kalau sutra itu dijadikan kita berhadapan dengan orang yang sedang berhadapan dengan kita. Jadi ini ada orang duduk, Pak, wajahnya sedang menghadap ke kita, lalu kita jadikan dia sebagai sutra. Kita pandang dia, dia pandang kita. Apa dia nak kemayang? Apalagi dikedip-kedip 2 kali, Pak, kedip bertuh ni, Pak. Makruh menjadikan sutra orang yang menghadap ke kita. Kemudian juga makruh menjadikan sutra an-nar min tanur wa siraj wa qandil wa syam'un. Makruh menjadikan sutra sesuatu yang berasal dari api, apakah lilin ataukah lampu panyat, lampu petromak, atau lampu charger, yang lampu emergency itu. Semua yang sifatnya berasal dari api, listrik itu kan dari api. Nah, itu makruh dijadikan sutra. Lampu-lampu apapun makruh dijadikan sutra. Kadang-kadang kan kita letakkan lampu emergency di depan, itu makruh. Kenapa? Karena di situ ada tasyabbuh dengan kaum Majusi. Karena Majusi penyembah api, mereka itu sering menjadikan api sebagai alat atau benda yang disembah. Maka para ulama mengatakan makruh, ittifaq, ini sepakati makruh. Jangan taruh lilin untuk jadi sutra kita. Begitu juga makruh menjadikan sutra sesuatu benda yang berbentuk patung atau lukisan. Itu juga makruh. Kadang-kadang kita malah bertambah tidak khusyuk. Kita jangankan jadikan sutra patung, Pak. Patung itu kalau ada dalam rumah, kalau berbentuk makhluk hidup, manusia dan hewan, maka malaikat rahmah dipastikan tidak akan masuk ke rumah itu. Patung dan lukisan makhluk hidup menjadikan malaikat rahmah tak mau masuk ke rumah. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun wala surah, yang di dalam rumah itu ada memelihara anjing dan memelihara patung. Nanti dalam hadis yang lain disebut rasam, juga lukisan. Maka hati-hati yang suka beli lukisan kuda, ada patung di rumah, patung angsa, itu malaikat rahmat tidak masuk, dan orangnya biasa akan dikuasai oleh syaitan. Jadi itu benda-benda yang makruh. Juga termasuk makruh salat dijadikan sutra perempuan walaupun istrinya. Jadi kita mau salat, karena tidak ada sutra, kita bilang mai isteri kadu ikelung kan. Isteri pas mau mandi pula pakai anduk pula tu. Apa pandai nalo semayang kan. Jadi jangan jadikan perempuan sebagai sutra walaupun itu isteri. Jadi di mana kita letakkan sutra itu? Nah, ini penting, Pak. Karena selama ini orang faham kalau sutra, tapi orang banyak tak tahu letaknya di mana. Ini yang perlu diperhatikan, Pak. Sutra itu diletakkan itu bukan langsung setentang atau sejajar dengan kepala, tetapi disuruh letakkan miring ke kanan atau ke kiri. Maksudnya disuruh geser ke arah kanan sedikit atau ke arah kiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Miqdad bin Aswad, ma ra'aitu Rasulullah SAW صلى إلى عود أو إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له صمدا. Kata Miqdad, aku tidak pernah melihat Rasulullah waktu dia melakukan salat menghadap ke sutra apapun, baik tongkat, tiang, pohon,
atau apapun, tak pernah beliau langsung menghadap tepat sejajar dengan kepalanya, tapi beliau selalu memposisikan sutrah itu di sebelah kening kirinya, kanannya, atau di sebelah kening kirinya. Jadi digeser sutrahnya. Jadi ni kalau saya berdiri di depan ni Pak, jangan letakkan sutrah langsung menau ke menau, tetapi disuruh geser ke kanan atau ke kiri. Kenapa begitu? Karena jangan sampai terwaham seakan-akan kita menyembah benda itu. Ya, jangan sampai terwaham kita menyembah benda itu, karena langsung pas sujud pas di depan benda itu. Itu bisa jadi fitnah. Mungkin orang-orang luar akan mengatakan, lihat, dia sudah menyembah tongkat, dia sudah menyembah pedang. Maka disuruh letakkan ke kanan atau ke kiri. Ini orang yang dah banyak tak tahu Pak. Orang banyak tahu sutrah, dan saya lihat rata-rata letakkan sutrah langsung di depan kepala. Okey. Jadi sutrah satu lagi yang perlu difahami dengan baik. Kalau kita berjamaah, kalau kita berjamaah, maka sutrah orang berjamaah itu adalah imam. Jadi sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Sutrah imam adalah sutrahnya makmum. Jadi makmum itu tak punya sutrah kalau sudah berjamaah. Makmum itu bukan bersutrah ke saf depannya, enggak, tetapi apa yang dipakai oleh imam itulah sutrahnya makmum. Itu benar-benar harus dipahami, kerana cukup dia urung yang ana mupatnya. Kita kalau berjamaah Bapak Ibu, apa yang jadi sutrah imam? Ni imam berdiri di depan, sutrah imam berarti dinding. Maka semua kita yang belakang imam itu sutrahnya dinding. Jadi dianggap satu paket dengan imam. Kalau begitu, yang tak boleh dilewati oleh sesama orang yang sedang berjamaah adalah sutrahnya imam. Pak, saya ulang ni, yang tak boleh dilewati oleh sesama makmum yang sedang berjamaah adalah sutrahnya imam. Kalau melewati sesama makmum, boleh atau tidak? Dibolehkan. Kalau melewati sesama makmum, dibolehkan. Boleh ini bukan disuruh peka, bukan disuruh olok-olok sehingga kita suka-suka kalau mendengarkan boleh langsung kita lewat sekali, ini kena tumbuk je. Tapi yang dimaksud ketika kita kadang-kadang kita mengatur ada saf kosong, lalu kita terpaksa masuk. Ini kadang-kadang saf kosongnya di sini Pak, tidak ada yang isi ni di depan ni. Akhirnya satu orang yang kebetulan tidak setentang dengan saf ini, dia berada agak mereng di sini, dia pula yang masuk. Akhirnya dia lewati dua orang di depannya untuk masuk ke sini. Dibolehkan. Ada lagi orang yang kadang-kadang keadaan gawat darurat, sakit perut, kadang-kadang sudah sakit perut, tersesak kencing, mau kentut, kan, maka dia terpaksa keluar. Seandainya ada pintu dari samping atau samping kedih nak pintu, tak mesti menerobos ke belakang, lewati saja sesama makmum langsung keluar dari pintu itu. Cuma yang perlu dijaga apa? Jaga kacamata orang, jaga HP yang ada di lantainya, tak boleh dah jaga apa. Cuma kerana banyak orang tak tahu, ramai-ramai makmum sesama makmum meletakkan tangan. Dihadangnya semua kita Pak. Sudah tahu kita mau mencret, mau keluar, dihadangnya pula. Kami tak pakai kan. Padahal dalam hukum boleh, selama kita memang membutuhkan untuk lewat. Ni kalau kita terobos ke belakang, kadang-kadang cukup panjang. Jadi boleh langsung terobos ke kanan atau ke kiri, tidak masalah dan tidak berdosa. Tapi yakinkan dulu ada pintu. Biar terobos saja, waktu terobos ketika ada pintu, itu bangai namanya. Jadi jemaah melakukan Allah itu sepakat para ulama mengatakan boleh. Kenapa? Ada dalil yang mengatakan seperti itu. Hadis Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aqbaltu raqiban ala himar atani. Pernah pada suatu hari aku sedang menaiki seekor khimar atau keledai yang betina. Wan Nabi yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidar, dan aku melihat Nabi sedang salat berjamaah dengan sahabat di Mina.
famarartu baina yaday ba'd ahli saf, langsung ku bawa keledaiku. Jadi ini Ibnu Abbas dari sini, Pak. Ini Nabi sedang solat ni, beliau datang dari sini, langsung keledai Ibnu Abbas masuk ke dalam saf. Keledai-keledainya dia lewati, dia terobos ke arah saf. Lalu fanazaltu fa arsaltu atani tarta, baru ku parkirkan, ku ikat keledaiku di sebelah sana. Jadi beliau menerobos saf, diikat keledai ke sebelah sana. Fadakhaltu fi saf, baru aku turun dan aku baru masuk ke dalam saf. Falam yunkir alayya ahadun, tak ada satu orang pun yang mengingkariku. Nabi tidak menegurku, sahabat lain pun tidak menegurku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu jadi dalil sesama makmum boleh saling melewati. Tapi bukan untuk dipermainkan. Kalau lewat tidak ada hajat, tetap makruh. Makruh, tidak haram. Nah, jemaah melakukan Allah, kalau imam sudah selesai Pak, sudah assalamualaikum, kan ada orang masbuk, itu yang masbuk itu masih boleh kita lewati atau tidak? Tidak boleh lagi, karena mereka sudah kehilangan sutrah imam. Jadi tidak boleh lewat di depan orang yang menyambung solat karena masbuk. Yang boleh kita saling melewati sesama makmum yang sedang solat. Makanya ini menjadi solusi. Menyo sakit perut, langsung teroboh juga. Diterobos saja ke kanan, tidak perlu kita makmum yang lain menahan tangan-tangan kita, tidak perlu. Nah, terakhir, berunggu terakhir kan? Kalau orang mau lewat, apa yang kita lakukan, Pak? Lentangkan tangan. Saya nak baca lagi hadis ini kerana waktu singkat. Lentangkan tangan. Jadi ketika kita solat, ada orang mau lewat, letakkan tangan. Kalau dia sudah tahu diletakkan tangan, masih juga menerobos, dia sudah tahu ni dihadang, masih juga menerobos, disuruh daf'un, disuruh tolak dengan kuat. Tolak dengan kuat. Kata Rasulullah, itu syaitan. Kalau sudah tahu dia dihadang, ini kalau bukan sesama makmum ya Pak, misal kita sedang salat sunnah, kita sudah letakkan sutra, yang tak boleh dilewati itu kan antara kita dengan sutra. Kalau di luar sutra, itu tak mengapa. Kita berapa butuh 1,5 meter ke depan misal, atau 1 meter ke depan, tergantung tinggi orang. Jadi yang tak boleh dilewati antara kita dengan sutra. Kalau dia lewat di depan sutra, itu tak masalah, tak berdosa. Sekarang ada orang mau lewat di dalam sutra, tahan tangan, ditolaknya tangan kita, diterobosnya, dan ditolak juga. Tolak dengan keras. Kalau dia melawan, kasih tahu, kapreh halis mayangke, maka batallah salat kita. Kalau misal dia melawan, kan hebat takkah katulah alum segala macam, tinggal kita bilang kapreh kupabis mayang le wujud, itu langsung batal salat kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu kita menghadang orang kalau melewati sutra. Kenapa? Ini satu lagi, kalau seandainya tidak kita pasang sutra, tapi dia lewat, ini kita solat di atas pasir atau di atas semen yang tidak ada garis, tak ada garisnya. Ada orang lewat, tapi lewatnya jauh dari tempat sujud kita, dan kita tidak ada sutra, itu pun tidak bermasalah, karena yang disebut melewati orang salat yaitu melewati antara kita dengan tempat sujud kita. Kalau kita tak pakai sutra, tapi orang lewatnya di sana, itu tidak masalah. Jadi bukan gara-gara kita tak pakai sutra sepanjang sana itu semuanya haram semua, tidak. Enak sekali kalau begitu Pak, kita solat di belakang kali itu sepanjang itu karena tidak ada sutra sampai ke sini sutra, tidak pakai sutra pun yang harus dijaga, jangan lewat antara orang salat dengan tempat sujudnya. Dosa orang yang melewati tempat salat, dosa melewati salat, tempat salat orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang melewati orang yang salat, maka berdiri selama 40 tahun, ayyakifa 40 kharifan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang berdiri 40 tahun menunggu orang itu selesai salatnya, itu masih lebih baik daripada dia terobos sekali orang yang sedang lewat, yang sedang salat. Ini kita pas mau lewat ni ada orang salat. Apa kata Nabi? Seandainya engkau berdiri 40 tahun menunggu orang ini selesai salat baru engkau lewat, itu lebih baik untukmu daripada engkau sekali menerobos orang salat. Begitu besarnya dosa menerobos orang yang sedang salat. Jadi jemaah melakukan Allah, itu perkara
termasuk adab atau sunnah yang perlu kita jaga sebelum solat. Jadi kalau sudah solat sendirian atau solat di rumah atau solat kapanpun solat sunnah, disunnahkan meletakkan sutra. Tapi kalau ada sajadah, maka sajadah itu sudah dianggap bahagian daripada sutra.